mempresentasikan tentang sesuatu yang penting, namanya itu konseling krisis. Mungkin sebagian dari kita belum pernah dengar atau justru sudah pernah mengalaminya. Bayangkan gini, hidup kita itu kadang kayak jalan yang lurus, tapi tiba-tiba ada lubang besar di depan kita. Nah, lubang ini bisa berupa kejadian yang bikin kita kaget, sedih, atau bingung setengah mati. Contohnya seperti apa? Misal, kita tiba-tiba kehilangan orang yang kita sayangi banget, atau mengalami kecelakaan yang bikin kita shock, atau bahkan kena musibah alam kayak banjir, gempa, dan sebagainya. Nah, perasaan sedih, takut, atau bingung yang muncul tiba-tiba dan kuat banget ini, itu tandanya kita lagi di tengah krisis emosional. Nah, di sini konseling krisis itu berperan. Anggap saja konseling krisis itu kayak pertolongan pertama untuk masalah emosional yang berat dan mendadak. Tujuannya itu simple, tapi penting banget, bikin kita bisa lebih tenang saat emosi kita lagi campur aduk. Konseling ini membantu kita biar sedikit lebih tenang, membantu mengatasi masalah. Kita diajak untuk melihat masalah lebih jernih dan memikirkan cara untuk mengatasinya, mencari cara menghadapi hidup di masa depan. Setelah itu kita dibantu untuk menemukan jalan keluar dan cara untuk melanjutkan hidup kembali. Nah, tahapan konseling krisis sendiri itu kayak peta jalan. Nah, konseling krisis ini biasanya enggak cuma sekali ketemu terus selesai. Ada beberapa tahapan yang umumnya dilalui, mirip kayak peta jalan yang nuntun kita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tahap penilaian. Tahap ini konselor akan banyak bertanya, mengamati kita. Mereka pengen tahu masalah kamu tuh kayak apa sih, masalahnya kayak apa sih, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan banget saat ini. Yang kedua, tahap membangun kepercayaan. Ini penting banget. Konselor akan berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan aman buat kita. Kenapa? Karena kalau kita merasa nyaman dan aman, kita jadi bisa lebih mudah untuk bercerita dan terbuka. Ibaratnya mereka bikin kita itu merasa ruangan itu tempat yang paling aman untuk mengeluarkan semua unek-unek. Yaitu selanjutnya tahap yang ketiga, yaitu tahap bercerita dan memahami. Nah, di sini giliran kita yang banyak bercerita. Kita bisa cerita tentang semua perasaan yang dan pikiran kita tanpa takut dihakimi. Mau nangis boleh, mau marah boleh. Konselor itu juga akan mendengarkan tanpa ngejudge kita sama sekali. Mereka juga akan bantu kita untuk memahami, oh ternyata ini ya yang aku rasakan. Kenapa ya aku bisa merasa begini? Setelah itu tahap keempat, mencari solusi. Setelah kita cerita sedikit dan memahami, di tahap ini kita akan bersama-sama dengan konselor mencari cara untuk mengatasi masalah. Kita nggak sendirian mikirin solusinya. Misal, konselor bisa ngajarin kita teknik relaksasi kalau kita sering panik, atau bantu kita mikirin cara menyelesaikan masalah yang spesifik, bahkan nyari dukungan dari teman, keluarga, dan mungkin mengubah kebiasaan hidup yang kurang sehat. Yang kelima, tahap penutup. Ini adalah tahap terakhir atau dari sesi konseling. Konselor akan membantu kita untuk mengingat kembali semua yang sudah kita bicarakan, apa saja yang sudah kita pelajari, dan cara yang sudah kita temukan. Mereka juga akan bantu kita merencanakan langkah selanjutnya. Misalnya, oke, minggu depan kita coba yang ini ya. Dan kalau memang dibutuhkan, konselor juga bisa memberikan rujukan ke layanan lain yang bisa membuat kita memahami lebih jauh. Jadi intinya teman-teman, konseling krisis itu adalah bantuan yang cepat dan fokus untuk kita yang mengalami masalah emosional berat secara tiba-tiba. Tujuannya supaya kita bisa bangkit lagi dan tenang dan bisa siap untuk menghadapi masa depan kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.